Halo, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Yang mana materi ini berasal dari bab 18 Pemeriksaan Akuntansi Keuangan 2 Politeknik Negeri Medan di kelas AKP 6B. Sebelum itu, ada baiknya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Feby Grace Angelinda Manik dengan NIM 1905151017, berasal dari kelas AKP 6B. Sebelum lanjut ke materi yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Deliana SEAK MSI CA selaku dosen pengampu mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi Keuangan 2 di Politeknik Negeri Medan di kelas AKP 6B yang telah memberikan tugas ini untuk penilaian auditing 2 di kelas AKP 6B. Baiklah, pembahasan yang pertama dari materi ini adalah akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Tujuan dari audit atas siklus akuisisi dan pembayaran adalah untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Terdapat 3 kelas transaksi yang dimasukkan ke dalam siklus. Yang pertama itu akuisisi barang dan jasa, yang kedua pengeluaran kas, dan yang ketiga retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Akun-akun dalam siklus perolehan dan pembayaran yang pertama yaitu persediaan, yang kedua properti bangunan, yang ketiga pabrik dan peralatan, keempat beban dibayar di muka, yang kelima perbaikan, yang keenam utang usaha, yang ketujuh beban manufaktur, kedelapan beban penjualan, kesembilan beban administrasi, ke-10 kas bank, dan yang ke-11 diskon pembelian. Yang selanjutnya yaitu pembahasan fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Fungsi bisnis ini dalam siklusnya yang pertama itu memproses pesanan pembelian, kemudian yang kedua itu menerima barang dan jasa, kemudian mengakui kewajiban, dan yang terakhir yaitu memproses dan mencatat pengeluaran kas. Yang pertama, memproses pesanan pembelian. Permintaan akan barang dan jasa oleh personel klien merupakan titik awal bagi siklus ini. Dokumen yang umum digunakan meliputi yang pertama permintaan pembelian atau purchase requisition. Permintaan pembelian digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh karyawan yang berwenang. Yang kedua, pesanan pembelian atau purchase order, yaitu dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Yang kedua, menerima barang dan jasa. Penerimaan barang dan jasa dari vendor oleh perusahaan merupakan saat di mana sebagian besar perusahaan mulai mengakui akuisisi dan kewajiban terkait pada catatannya. Ketika barang telah diterima, pengendalian yang memadai akan mewajibkan dilakukannya pemeriksaan atas deskripsi, kuantitas, kedatangan yang tepat waktu, dan kondisi. Dokumen yang terkait fungsi bisnis ini yaitu laporan penerimaan. Yang ketiga, mengakui kewajiban. Pengakuan kewajiban yang tepat atas penerimaan barang dan jasa memerlukan pencatatan yang tepat waktu dan akurat. Dokumen dan catatan yang umum itu meliputi yang pertama, faktur vendor. Faktur vendor yaitu dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu akuisisi. Yang kedua ada memo debit, yaitu dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang kepada vendor akibat retur barang atau pengurangan yang diberikan. Yang ketiga ada voucher, yaitu di mana voucher sering digunakan oleh organisasi dalam menetapkan cara yang formal untuk mencatat dan mengendalikan akuisisi, terutama dengan memungkinkan setiap transaksi akuisisi diberi nomor urut. Yang keempat ada file transaksi, yaitu file yang dibuat oleh komputer yang meliputi semua transaksi akuisisi yang diperoleh atau diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode. Yang kelima, jurnal akuisisi atau listing. Jurnal akuisisi atau listing yaitu dibuat dari file transaksi akuisisi dan umumnya meliputi nama vendor, tanggal, jumlah, dan klasifikasi akun atau klasifikasi tiap transaksi.
Yang keenam, file induk utang usaha. File induk utang usaha yaitu mencatat transaksi akuisisi pengeluaran kas serta retur dan pengurangan akuisisi untuk setiap vendor. File induk ini diperbarui dari file transaksi akuisisi, retur, dan pengurangan, serta pengeluaran kas yang terkomputerisasi. Yang ketujuh ada neraca saldo utang usaha, yaitu yang mencantumkan jumlah yang terutang kepada setiap vendor atau dari setiap faktur atau voucher pada suatu titik waktu. Neraca tersebut dibuat langsung dari file induk utang usaha. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu laporan vendor, yaitu dokumen yang disiapkan setiap bulan oleh vendor dan menunjukkan saldo awal, akuisisi, retur, dan pengurangan pembayaran kepada vendor dan menunjukkan saldo awal, akuisisi, retur, dan pengurangan pembayaran kepada vendor dan saldo akhir. Yang keempat, atau yang selanjutnya, memproses dan mencatat pengeluaran kas. Pembayaran atas pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan bagi semua entitas. Aktivitas tersebut secara langsung akan mengurangi saldo akun kewajiban, terutama utang usaha. Nah, dokumen yang terkait dengan proses pengeluaran kas yang diperiksa auditor termasuk yang pertama itu cek. Dokumen ini umumnya digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayaran sudah jatuh tempo. Yang kedua, file transaksi pengeluaran kas atau cash disbursement transaction. File yang dibuat dengan komputer yang mencantumkan semua transaksi pengeluaran kas yang diperoleh oleh atau yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode seperti 1 hari, 1 minggu, ataupun 1 bulan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu jurnal atau listing pengeluaran kas atau cash disbursement journal or listing. Listing atau laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkan semua transaksi selama setiap periode waktu. C. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, yaitu yang terdiri dari suatu bagan. Yang pertama, memahami pengendalian internal akuisisi pengeluaran kas, kemudian menilai resiko pengendalian yang direncanakan akuisisi dan pengeluaran kas, dan yang kemudian menentukan pengujian pengendalian, dan yang selanjutnya merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi dan pengeluaran kas guna memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Dan itu terdiri atas 4, yaitu prosedur audit, ukuran sampel, item yang akan dipilih, dan penetapan waktu. Dan materi yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Pengujian pengendalian ini dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran ini terdiri atas 2, yaitu pengujian akuisisi yang meliputi 3 dari 4 fungsi bisnis dan pengujian pembayaran yang menyangkut fungsi keempat, yaitu memproses dan mencatat pengeluaran kas. Yang selanjutnya, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap 1 yang pertama, mengidentifikasi resiko bisnis yang mempengaruhi utang usaha, di mana auditor harus memahami sifat perubahan auditor untuk mengidentifikasi apakah risiko bisnis, klien, dan pengendalian manajemen yang terkait mempengaruhi kemungkinan salah saji yang material dalam utang usaha. Tahap 1 yang kedua yaitu menetapkan materialitas, kinerja, dan menilai inheren untuk utang usaha. Seperti halnya piutang utang usaha seringkali saldonya berjumlah besar dan terdiri dari sejumlah besar saldo vendor serta relatif mahal untuk mengaudit akun tersebut. Nah, karena alasan tersebut, auditor umumnya menetapkan materialitas kinerja yang relatif tinggi untuk utang usaha. Tahap 1 yang ketiga yaitu menilai resiko pengendalian untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Setelah menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan risiko inheren, auditor menilai risiko pengendalian berdasarkan pemahaman terhadap panggilan internal. Tahap yang kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Tujuan audit atas utang usaha secara keseluruhan adalah menentukan apakah saldo utang usaha telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layak.
nilai realisasi tidak dapat ditetapkan pada kewajiban. Pembahasan yang selanjutnya yaitu prosedur analitis untuk siklus akuisisi dan pembayaran, yaitu bisa dilihat di tabel ini. Prosedur analitis yang tersedia yaitu membandingkan saldo akun beban yang berhubungan dengan akuisisi dengan tahun sebelumnya. Nah, salah saji yang mungkin yaitu salah saji utang usaha dan beban. Prosedur analitis yang kedua, mereview daftar utang usaha untuk melihat utang yang tidak biasa, non-vendor, dan utang berbunga. Salah saji yang mungkin yaitu klasifikasi salah saji untuk kewajiban non-dagang. Prosedur analitis yang selanjutnya yaitu membandingkan utang usaha individual dengan tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin yaitu akun yang tidak tercatat atau tidak ada atau salah saji. Dan prosedur analitis yang keempat yang terakhir, menghitung rasio seperti pembelian dibagi dengan utang usaha dan utang usaha dibagi dengan kewajiban lancar. Salah saji yang mungkin yaitu akun yang tidak tercatat atau tidak ada atau salah saji. Dan yang selanjutnya yaitu lanjutan dari metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Tahap yang ketiga yaitu ada merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha. Dan di tahap yang ketiga, yang kedua, merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, yaitu terdiri dari prosedur audit, ukuran sampel, item yang akan dipilih, dan penetapan waktu. Dan sekarang saya mengambil contoh kasus, yaitu pembelian fiktif sebagai kamuflase laba yang lebih saji, yaitu dari Comtronics Corp yang mengumumkan bahwa anggota senior tim manajemennya telah menyatakan terlalu tinggi laba dan akan dilakukan penyesuaian yang material atas laporan keuangan yang diaudit pada tahun yang sebelumnya. Inti dari kecurangan itu adalah penggunaan utang usaha fiktif atas pembelian item peralatan yang besar untuk melebih sajikan aktiva tetap dan menyembunyikan penjualan fiktif. Eksekutif senior mengakali pengendalian internal Comtronics yang ada dengan melewati departemen pembelian dan penerimaan sehingga tidak ada orang di Comtronics yang akan mengungkapkan skema tersebut. Para karyawan biasanya meninggalkan jejak kertas yang cukup ekstensif untuk pembelian peralatan. Pengendalian internal terhadap transaksi akuisisi dan pengeluaran kas umumnya memerlukan pesanan pembelian. Laporan penerima adalah faktur vendor sebelum pembayaran dapat diotorisasi oleh Chief Operating Officer atau bendahara. Yang keduanya terlibat dalam kecurangan tersebut. Sebagai akibatnya, para eksekutif itu mampu melewati pengendalian terhadap pengeluaran kas dan mengotorisasi pembayaran atas pembelian fiktif tanpa membuat dokumen apapun untuk transaksi fiktif. Nah, perusahaan juga menciptakan penjualan fiktif dan piutang yang terkait. Perusahaan mengeluarkan cek untuk membayar transaksi pembelian fiktif itu. Nah, cek tersebut kemudian disetorkan kembali ke dalam akun perusahaan dan dicatat sebagai penagihan atas piutang fiktif. Nah, akibatnya penjualan fiktif tersebut tampak telah tertagih dan pembayaran dilakukan untuk mendukung pembelian aktiva tetap fiktif. Skema kecurangan itu membesar-besarkan kinerja perusahaan dengan melaporkan laba, padahal sebenarnya perusahaan mengalami kerugian. Nah, ketika kecurangan tersebut diumumkan kepada publik, harga saham Comtronics menurun secara drastis sebesar 72%. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai bab 18. Untuk lebih kurangnya saya meminta maaf dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.